Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن جهد في سبيله ومن اهتدى بهديه وسنته ومن سلك طريقه ومن اتبع سنته ومن والاه إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما warzuqni fahma. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, para bapak, para ibu, saudara-saudari, segenap jamaah subuh Masjid Jami' An-Nasr yang sungguh sangat saya hormati, yang sungguh sangat saya muliakan, yang mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baju basah habis dicuci. Cakep gitu dong. Saya kalau nggak mantun nggak ada yang bilang cakep ini. Baju basah habis dicuci, langsung dijemur. Mudah-mudahan jamaah banyak rezeki, sehat selalu dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Boleh satu lagi pantun ini? Makan ketan hangat-hangat, belinya di pasar pagi. Siapa yang ikut kajian penuh semangat, mudah-mudahan bisa kawin lagi. Paling kencang wajib. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di penghujung tahun 2023 ini kita manfaatkan untuk bersama-sama mengkaji ilmu-ilmu Allah dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Setelah sholat subuh berjamaah kita beriktikaf thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan baik pada pagi hari ini maupun semua amal yang kita lakukan selama tahun 2023 ini kiranya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada khilaf, ada salah, ada dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni segala dosa-dosa tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa menutup tahun 2023 ini dengan husnul khatimah,
dengan amal-amal saleh, dan kita jelang 2024 dengan semangat dan tekad untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian Ahad pagi ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang mungkin sudah akrab di telinga kita semua para jamaah, namun alangkah baiknya untuk kembali kita putar memori kita, mengingat-ingat apa-apa yang telah kita ketahui dari wasiat Luqman Al-Hakim tentang prinsip kehidupan. Luqman Al-Hakim, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau bukan seorang nabi. Beliau adalah sama seperti kita, orang-orang kebanyakan. Tetapi beliau mendapatkan apresiasi dari Allah, dijadikan salah satu nama dari surat-surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu Luqman, surah Luqman, surah yang ke-31. Padahal beliau bukan seorang nabi, beliau bukan seorang pejabat, beliau bukan seorang terkemuka. Beliau adalah orang-orang biasa, sama seperti kita. Namun mendapatkan apresiasi dari Allah menjadi salah satu nama dari surat Al-Quranul Karim. Sebagian ulama berpendapat beliau hidup di zaman Nabiullah Dawud alaihissalam. Nama beliau Luqman ibn Anqa ibn Sa'dun, lalu mendapatkan gelar Al-Hakim, berkulit hitam, dari Ethiopia menurut Abdullah ibn Abbas. Ada juga yang mengatakan beliau itu dari Sudan, bertubuh kurus, ya, berkaki pendek. Salah satu hikmah yang sangat akrab di telinga kita yang pernah beliau sampaikan adalah dengan prinsip hidup yang harus mempunyai integritas dan istiqomah, yang sering kita dengar ceritanya begini, saudara. Ada seorang ayah dan seorang anak melewati suatu pasar dengan membawa seekor keledai. Namun keledainya ditaiki oleh ayahnya. Ayahnya naik keledai, anaknya memegang talinya, memegang kendalinya, dituntun oleh anaknya, bapaknya yang naik. Akhirnya masyarakat komen, lo, nggak bahaya tak? Ini bapak gimana sih? Masa dia yang sudah besar, sudah mempunyai kekuatan, tega banget membiarkan anaknya menarik pelana atau tali keledai. Akhirnya dia robah karena dia dengar ada komplain dari masyarakat. Akhirnya anaknya yang naik, dia yang narik keledainya. Beginilah manusia, nggak pernah lepas dari komen orang, ya. Akhirnya
tetap dia dapat komen, lo, nggak bahaya tak? Ini anak di mana adabnya, nggak punya etika. Masa anaknya naik kuda, naik keledai, bapaknya jalan kaki, nggak punya akhlak pisan. Dia dengar lagi, akhirnya dia robah lagi, dia taikin dua-duanya, bapaknya naik, anaknya naik. Ternyata tetap masih ada komen dari masyarakat, lu, nggak bahaya tak? Ini bapak sama anak nggak punya peri kebinatangan. Keledai yang segitu kecilnya di taiki berdua, kesian itu keledai. Salah lagi, akhirnya dituntun berdua, nggak ditaikin. Tapi apakah selesai komen orang? Tetap nggak selesai komen orang. Orang juga komen lagi, lu. Nggak bahaya tak? Mubazir amat itu keledai, nggak ditaikin. Daripada nggak ditaikin, mendingan ditaikin. Begitulah kehidupan, ya, diberikan nasihat oleh Luqman Al-Hakim seperti itu, agar kita tetap komitmen dengan prinsip hidup. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Yang namanya manusia pasti saja ada komennya, pasti aja ada omongannya. Kalau kita selalu mengikuti omongan orang-orang di sekitar kita, maka kita jadi serba salah lagi. Berpeganglah dengan komitmen kehidupan yang harus kita yakini, yaitu dalam rel-rel dan agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua membaca surah Luqman Al-Hakim, membaca surah Luqman, dan apa-apa saja prinsip-prinsip hidup yang bisa kita ambil dari pelajaran Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Kalau kita buka di dalam surah Luqman, yang pertama yang harus menjadi landasan atau kunci hikmah dalam kehidupan adalah agar kita pandai mensyukuri nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا, dan sungguh telah kami datangkan, kami berikan Luqmana, kepada Luqman, al-hikmata, hikmah, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Hakim. Al-hikmah, kebanyakan ulama mengatakan diartikan sebagai ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan orang itu menjadi bijak dalam bertindak, tepat dalam berbuat, karena dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Al-Hakim, orang yang bijaksana.
hikmah yang paling utama yang diberikan oleh Allah kepada Luqman adalah yaitu anishkur lillah. Hendaklah Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, pada dasarnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri, bermanfaat untuk dirinya sendiri. Di dalam bahasa Arab, kalau lam itu, li itu mempunyai makna ijab, mempunyai makna isbat, mempunyai makna positif. Asyukru lillah, bersyukur secara positif kepada Allah akan menyebabkan asyukru li nafsih, syukur yang bermanfaat buat dirinya sendiri, yaitu bertambahnya nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur sebagai pedoman untuk hidup ini, sehingga kita bisa menghadapi apapun yang kita hadapi dengan pandangan positif, dengan langkah yang tepat, dan dengan sikap yang baik ketika kita menghadapi berbagai macam permasalahan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ingat menyampaikan tentang syukur dalam sebuah pengajian yang dilakukan oleh seorang ulama, yang ini jarang sekali disampaikan oleh orang banyak, saudara. Saya ingatkan lagi ini, biar kita ingat lagi, saudara. Ketika menafsirkan surat An-Naba, kita semua hafal surat An-Naba, saudara, ya. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Terusannya apa, Bu? Inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan al-fawz, keberuntungan. Hadaiqa wa a'naba, berupa surga yang berisi dengan kebun-kebun, dengan buah-buahan yang hijau ranum, di antaranya anggur-anggur yang manis. Wa kawa'iba atraba, dan didampingi oleh bidadari-bidadari yang cantik molek. Wa ka'san dihaqa, dan diberikan bejana yang berisi minuman yang menyegarkan. La yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba, tidak pernah terdengar kata-kata dusta, tidak pernah terdengar kata-kata yang muspro, yang tidak berguna. Itu yang namanya surga. Saya ingetin lagi, Bapak Ibu, waktu pengajian dulu, mungkin Bapak Ibu lupa, ada jamaah yang interupsi, ada jamaah yang bertanya, Pak Kiai, punten, saya mau nanya. Silakan. Saya ini dilahirkan oleh ibu saya dalam keadaan buta. Saya alami kehidupan tanpa melihat bagaimana indahnya dunia ini. Gelap semua, buta. Sampai sekarang. Sampai saya punya istri, sampai saya punya anak,
sampai sekarang, mungkin sampai wafat saya buta. Pertanyaan saya Pak Kiai, kalau nanti saya masuk surga, mudah-mudahan saya masuk surga, saya mau tanya, kira-kira saya di surga bisa melihat apa masih buta? Ini kira-kira pertanyaan logis gak Bapak Ibu ya? Pantas juga ini, cakep juga. Karena itu Kiai kaget. Loh, ini pertanyaan nyentrik banget. Baru ini saya dapat pertanyaan, bagaimana saya di surga nanti bisa melihat apa buta? Sedangkan saya hidup dari semenjak lahir, mungkin sampai mati itu dalam keadaan buta. Di surga ngelihat apa masih buta? Pak Kiai itu dengan penuh optimis dan semangat memberikan semangat kepada orang buta itu dengan menyatakan, Bapak, don't worry, be happy. Ojo khawatir, ojo wedi. Bapak nanti di surga pasti bisa melihat. Orang buta ini masih kurang puas. Dalilnya ada nggak Pak Kiai? Ditanya dalilnya saudara. Kiai itu menjawab, dalilnya saya ambil dari kias, dari analogi. Kiasnya adalah bahwa nanti di surga itu tidak ada hal-hal yang bersifat kurang. Di surga adalah tempat kesempurnaan. Di surga tidak ada hal-hal yang jelek-jelek, yang kurang-kurang. Sampai seorang nenek-nenek pun dijadikan oleh Allah kembali dalam keadaan muda belia. Dalilnya di dalam surat Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Sesungguhnya kami ciptakan wanita-wanita dalam penciptaan selanjutnya, dan kami jadikan wanita-wanita itu gadis-gadis semua. Model potongan nenek-nenek, ibu-ibu nggak ada di sorga. Di ibu-ibu nggak ada nanti di sorga nih, karena balik muda lagi. Kalau di sorga ada nenek-nenek, nggak asik saudara. Di sorga itu nggak ada nenek-nenek. Nenek-nenek adanya di mana? Di majelis taklim. Di sorga gadis semua. Lah ini kan disampaikan juga oleh Rasulullah. Ketika ada seorang nenek-nenek berkata, Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyudkhilanil jannah. Wahai Rasul, berdoalah kepada Allah agar saya masuk surga. Lalu Nabi sambil bercanda, ya, tapi bercanda beliau benar. Beliau berkata, Innal jannata la tadkhuluha ajuz. Nek, surga itu nggak bakal dibasukin sama nenek-nenek. Dibercandain sama Nabi, tapi Nabi bercandanya cakep ya. Cuman nenek itu menjadi frustrasi. Ya, ibadah capek-capek. Dibilang oleh Nabi di surga gak ada nenek-nenek. Akhirnya dia nangis, dia guling-guling. Dia protes, gimana ya Rasul? Masa di surga gak ada nenek-nenek? Saya kan boleh capek ibadah. Lalu Rasul berkata, Ama qara'ti qaulallahi ta'ala? Apa kamu gak baca firman Allah Al-Waqi'ah tadi? Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Jadi Pak, kata Kiai, Bapak nanti di surga bisa melihat. Bisa melihat, sempurna. Akhirnya, nah ini intinya di sini Bapak Ibu. Tolong diingat ini. Intinya yaitu
bapak itu yang buta kemudian dia sujud syukur, lalu kemudian selesai sujud syukur dia bicara lagi, ya Rasulullah, biarlah saya di dunia ini dalam keadaan buta, tapi saya ingin bisa melihat meskipun nanti coba di surga, karena saya sudah kangen banget sama istri saya, kangen banget sama anak-anak saya pengen melihat wajahnya kayak apa, saya pengen melihat istri saya bagaimana, saya pengen lihat anak saya bagaimana. Biarin kalau di dunia saya gak bisa melihat, mudah-mudahan nanti saya bisa melihat mereka di surga. Masya Allah. Kita bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nikmat dari Allah yang luar biasa. Karena itu para jamaah rahimakumullah, ya, belum lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Maka marilah kita mengedepankan syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu syukur yang bersifat qalbi, syukur yang bersifat qauli, syukur yang bersifat fi'li. Syukur yang bersifat qalbi artinya syukur di dalam hati, kita menyadari semua tiada lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang bersifat qauli, kita terjemahkan kesadaran nikmat Allah ini dengan ucapan alhamdulillah. Syukur yang bersifat fi'li dalam bentuk aksi, kita manfaatkan nikmat Allah itu sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah inti dari syukur, yaitu sarfun ni'mati lima khuliqat li ajlihi, mempergunakan nikmat sesuai dengan maunya si pemberi nikmat. Siapa yang memberikan nikmat? Allah. Apa mau Allah dengan nikmat yang diberikan kepada kita? Kita pergunakan untuk hal yang baik-baik. Maka itulah yang namanya syukur yang sejati. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kunci hikmah kehidupan yang pertama yaitu pandai-pandai bersyukur. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yaitu pondasi kehidupan. Bagaimana Luqman Al-Hakim, ya, mengajarkan kepada putranya dan kepada kita semua tentunya untuk menjalani hidup ini dengan pondasi kehidupan yang kokoh dan mantap. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'zuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, di mana dia memberikan wejangan, nasihat, mau'izah kepada putranya. Apa mau'izahnya? La tusyrik billah. Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya musyrik itu adalah kezaliman yang luar biasa. Kezaliman yang paling besar adalah musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyrik, para jamaah rahimakumullah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para ulama membaginya menjadi dua. Ada syirik yang bersifat jali, yaitu jelas, terang-terangan. Syirik yang terang-terangan ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, ketika seseorang menyembah selain Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah, maka ini adalah syirik yang jelas, syirik yang nyata, syirik yang terang-terangan. Untuk umat Islam, saya yakin untuk melakukan hal ini tidak akan mereka lakukan dan tidak akan terjadi, karena kita semua umat Islam dengan mantap dan yakin bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tetapi terkadang yang bahaya, yang tidak terasa, justru syirik yang kedua, yaitu syirik yang khafi, syirik yang samar. Syirik yang samar, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Kita tidak menyembah selain Allah, tetapi kita menduakan Allah dengan yang lainnya. Dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan wanita. Perintah-perintah Allah kita langgar untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawiyah. Tidak memperdulikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya karena dikhawatirkan masuk dalam kategori syirik khafi. Ya, yang samar-samar, menyekutukan Allah dengan yang samar-samar. Kita menyembah tetap kepada Allah, kita tunduk kepada Allah, tetapi kita dalam tanda kutip ya mengutamakan yang lainnya selain Allah dan hukum-hukum serta aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Luqman mengingatkan kepada putranya dan kepada kita semua, pondasi hidup jangan sampai goyah, yaitu at-tauhid, menjauhkan al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kunci keberkahan hidup. Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada putranya dan kepada kita semua bagaimana agar hidup mendapatkan keberkahan, yaitu di dalam ayat ke-14 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami berwasiat kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, wabil khusus kepada ibunya, di mana ibunya melahirkannya dalam keadaan payah di atas kepayahan, perih di atas keperihan, susah di atas kesusahan, hampir lebih kurang selama 2 tahun. Karena itu bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Ini para jamaah rahimakumullah, kunci hidup berkah, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini perlu kita sampaikan kepada generasi-generasi kita, putra dan putri kita,
agar mereka mengedepankan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua untuk mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Kunci kesuksesan dari orang-orang hebat banyak sekali, di antaranya adalah karena birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu pula kita, karena kita semua juga punya orang tua, punya ibu dan bapak. Meskipun sekarang orang tua kita mungkin sudah banyak yang meninggal dunia, karena kita juga sudah jadi orang tua semua, saudara. Tetapi paling tidak, jangan pernah kita meninggalkan doa untuk keduanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita semua sudah tua, tetapi kita juga punya orang tua. Mereka mengharapkan doa dari kita. Maka jangan pernah lupa mendoakan mereka. Nanti kita pun akan didoakan oleh putra dan putri kita. Kalau kita tidak berdoa untuk orang tua kita, khawatir nanti anak-anak kita juga lupa kepada kita, Bapak dan Ibu. Sedih banget. Nggak ada yang kita bisa harapkan kecuali anak yang soleh, yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Ada 3 amal yang tidak terputus. Sedekah jariyah kita jarang. Ilmu yang bermanfaat kita tidak punya. Satu-satunya andalan nih, anak yang soleh. Anak kita nggak pernah doa buat kita. Aduh, kasihan. Tidak ada amal yang bisa terus mengalir meskipun dia telah berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia. Karena itu kita kudu mikir ini Bapak Ibu. Kira-kira nanti kalau saya sudah masuk liang kubur, pahala yang terus mengalir apa kira-kira? Amal soleh kita bisa banggain apa enggak? Kalau tidak ada amal soleh, ilmu yang bermanfaat kita punya enggak? Kalau itu enggak punya, tinggal satu, anak yang soleh. Anak kita ingat apa enggak? Rumah kita kasih, mobil kita kasih, semua fasilitas hidup kita kasih. Tetapi ketika kita berada di alam kubur, sangat berharap doa dari mereka. Mereka, anak-anak kita lupa sama kita. Ingatnya kapan? Setahun sekali, waktu lebaran doang. Yaitu ziarah ke kuburan waktu habis sholat Idul Fitri. Itu juga kalau masih ingat. Kalau masih ingat, saudara. Inilah menurut beliau Luqman Al-Hakim, ya, keberkahan hidup, agar kita selalu ya mengingat birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat yaitu kunci keselamatan. Kunci keselamatan dalam hidup digambarkan oleh Luqman Al-Hakim, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bunay innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya apabila ada sesuatu yang sebesar biji atom pun, sebesar atom pun, yang tersembunyi ada di dalam batu atau di atas langit,
atau di dalam bumi, semuanya itu Allah Maha tahu. Allah mengerti. Apapun yang tersembunyi sampai di dalam hati kita pun Allah mengetahuinya. Innallaha latifun khabir. Allah Maha lembut, Allah Maha bijaksana dan mengetahui. Jadi kunci keselamatan menurut beliau adalah bahwa kita harus menyadari bahwa manusia selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, kapanpun, siapapun, selalu berada di dalam genggaman pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kunci keselamatan, saudara. Orang sekarang kan korupsi karena dia beranggapan di depan nggak ada orang, di belakang nggak ada orang, di kanan nggak ada orang, di kiri nggak ada orang. Sikat bleh. Nggak taunya begitu diaudit kena, saudara. Karena mereka takut kalau ada pimpinannya, kalau ada atasannya, kalau ada orang yang melihatnya. Tapi ketika mereka nggak ada, aman, sikat. Pas diaudit ketahuan, ditangkap. Tapi kalau bagi orang yang beriman, yang mengikuti Luqman Al-Hakim, dia sadar dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, kapanpun waktunya, selama kita berada di alam dunia ini, berada di dalam pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waskat, pengawasan melekat, pengawasan malaikat yang selalu menyertai kita semua. Cuman ini susah Bapak Ibu ya. Ya kita masih beranggapan sama seperti koruptor tadi. Kalau banyak orang, enggak, jangan. Banyak orang. Tapi kalau nggak ada orang, tengok kanan, nggak ada orang. Tengok kiri, nggak ada orang. Depan, nggak ada orang. Belakang, nggak ada orang. Aman. Sikat, gitu ya. Bagaimana kita harus berusaha meningkatkan kesadaran. Apapun yang kita lakukan selalu berada di dalam pengawasan Allah. Kalau itu kita lakukan, itulah kunci keselamatan dalam kehidupan kita. Ada dua lagi Bapak Ibu. Yang kelima yaitu kunci ketentraman. Bagaimana hidup bisa tentram, bisa tenang, bisa damai. Beliau mengajarkan kita, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Bagi Anda yang ingin mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini, maka dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan mengingat Allah, hidup ini akan menjadi tenang. Wa aqimis salata li dzikri, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa'mur bil ma'ruf, ajaklah orang lain untuk berbuat baik. Kita menjadi inspirasi buat orang-orang lain yang ada di sekitar kita, minimal di lingkungan keluarga kita, untuk tetap berbuat kebaikan. Kita perintahkan walaupun satu ayat yang kita ketahui, untuk kita berikan nasihat kepada keluarga kita, kepada putra dan putri kita, dan cegahlah kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita, serta bersabar terhadap apa yang menimpa kita,
Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat menjadi penguat dalam kehidupan kita. Dirikan sholat, amar ma'ruf, nahi anil munkar, bersabar akan menyebabkan hidup ini penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Yang terakhir yaitu karena kita adalah manusia, ya, makhluk sosial, bermasyarakat, maka beliau mengajarkan kunci pergaulan. Kunci pergaulan dalam kehidupan adalah wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah Anda kernyitkan pipi Anda, busungkan dada Anda, dan janganlah Anda berjalan di muka bumi ini dengan congkak, angkuh dan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat angkuh dan sombong. Kunci kebahagiaan dalam hidup bergaul dengan sesama orang lain adalah rendah hati, tahu diri, tidak takabur, dan tidak sombong. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana wasiat Luqman Al-Hakim sebagai prinsip kehidupan bagi kita semua. Kesimpulannya adalah untuk mendapatkan kunci hidup yang penuh dengan hikmah, maka kedepankanlah syukur, syukur dan syukur. Kemudian pondasi kehidupan adalah jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Agar hidup berkah, lanjutnya kuncinya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan kunci keselamatan dalam kehidupan adalah kesadaran bahwa kita selalu berada di dalam pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci ketenteraman adalah laksanakan salat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan bersabar atas apa yang menimpa diri kita. Dan yang terakhir, kunci pergaulan adalah tidak takabur, tidak angkuh, dan tidak sombong. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang masih tidur, bangun, bangun, bangun. Sebentar lagi kita sarapan bersama. Lanjut sesi diskusi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan ataupun di luar tema. Okay. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak, Ibu yang di luar yang menyapa Pak Haji. Ini sangat Pak Ustaz. Siap. Cerita Luqman ini menarik Pak Ustaz. Yeah. Ada satu hikmah lagi yang kita belum dikisahkan. Di versi ulama, saat majikan Luqman ini menyembelih kambing, kemudian majikan lain nanya, ambilkan bagian yang terbaik untukku. Setelah disembelih, Luqman memberikan lidah dan hati ke majikan. Ini bagian yang terbaik. Kemudian majikan sekarang berikan bagian yang terburuk. Luqman juga mengambil lidah dan hati. Artinya di sini ada hikmah bahwa manusia membutuhkan kebaikan yang kenal tadi nasihat Tuhan tadi juga membutuhkan dua, lidah dan hati. Misalnya hatinya ditasbih dibersihkan dan lidahnya dijaga. Kenapa ini coba saya kaitkan? Karena tadi nasihat Tuhan namanya cocok dengan suasana pemilu kita ini, Pak. Kita mengkhawatirkan uang bagi misalnya. Tapi ada satu yang positif, kita kurang berbakti ke orang tua sehingga dijalankan dari cawapres. Kalau sangat berbakti enggak lagi. Terus kemudian syukur, kita nggak ada yang bersyukur ini. Semuanya saling menjaga, ya. Mencari kemenangan. Syukur lagi bikin kasih jadi muncul. Ya syukur yang zaman ini. Terus kemudian sabar
juga hilang. Yang terakhir tadi sombong, congkak, banyak muncul juga di pemilu. Jadi itu ada juga peraturan untuk pemilu dan semuanya dinyatakan sebagai yang terbaik dan terburuk. Tergantung hati dan lidah itu kayak keputusan nanti menentukan apakah hasil hukuman nanti bisa menjadikan kita tadi pertama pertama atau istiqomah lurus. Kalau di cerita saya itu yang keempat itu bukan turun dari keledainya Pak. Cerita ulama. Jadi keledainya dipanggil itu pun tetap salah. Gak tahu kemudian kalau salah satu hikmah itu ada suara terbuat dan suara keledai. Bapak salah keledai tidak bisa kira Pak. Oh kami dipanggil sama yang punya Pak. Suara kami udah itu. Mungkin ini bukan pertanyaan Pak, pertanyaannya komentar saja. Jadi teman-teman nanti kalau mau kita diadani perhatikan hasil pertemuan ini. Jangan sampai lupa, karena kita nanti akan menanggung saya sampai ke akhirat. Kita salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak. Ini sebagai penyempurna ya, tambahan yang sangat luar biasa dari Bapak Haji ya. Apalagi mengaitkan birrul walidain yang dilakukan oleh Ananda Gibran gitu. Beliau sangat husnuzon ya kepada Ananda Gibran, yang beliau katakan mungkin Gibran itu mau birrul walidain gitu. Cukup, tapi Gibran belum ngomong ya, belum ngomong saya ini birrul walidain loh, enggak. Cuma husnuzon saja, mengikuti apa yang dimaui oleh orang tua kita. Saya punya anak dulu Pak, saya minta dia kuliah di Sudan gitu. Dalam tanda kutip saya dorong-dorong, saya desak-desak gitu. Akhirnya dia berangkat juga, berangkat ke Sudan, cuma 2 minggu. 2 minggu pulang lagi. Padahal udah masuk di Universitas Afrika, Islamic International Islamic University di Afrika, kampus paling keren, tapi dia pulang. Lalu begitu saya tanya, kenapa kamu pulang? Udah habis biaya segala macam. Dia bilang, saya cuma menunjukkan birrul walidain saja. Karena disuruh kuliah di sono, iya saya ke sono, terus saya pulang lagi katanya. Itu anak saya. Akhirnya baru 2 minggu kemarin menikah anak saya itu. Jadi ingat birrul walidain seperti itu. Benar Bapak Ibu, salah satu hikmah yang diajarkan oleh beliau kisahnya seperti tadi, bahwa ketika dia ada seseorang dimintakan membawakan anggota tubuh yang paling baik dan yang paling buruk, maka orang itu membawakan lidah dan hati, lisan dan hati. Ketika dimintakan memberikan yang paling baik, ya lisan dan hati. Kemudian diminta memberikan yang paling buruk, lisan dan hati. Kok dua-duanya lisan dan hati? Baik lisan dan hati, buruk lisan dan hati. Dia jawab, karena dua-duanya lah kunci kebaikan dan keburukan seseorang. Seseorang baik kalau hatinya baik, kalau lisannya baik. Seseorang buruk kalau hatinya buruk, juga lisannya buruk. Ini harus menjadi bahan pedoman kehidupan kita semua, melengkapi apa yang diwasiatkan oleh Luqman Al-Hakim tersebut. Lebih-lebih di zaman yang orang genah seperti sekarang ini, saudara. Ya, saling membanggakan, saling menyatakan diri paling mulia, paling hebat, paling top, ya. Menyalahkan orang lain. Ada syair dari syair tanpa weton itu yang bagus sekali, saudara ya. Akeh kang afal Quran hadis, seneng ngafirke marang liyane, kafire dewe gak digateke, kotor atine, kotor dirine, kotor atine,
kotor dirine. Penutup kita salawat bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.